I dare you to fix me. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang dinamakan bullying ya, atau bully. Ini sangat rentan, makanya di video ini saya bahas karena ketika Anda tidak paham dampak daripada bullying ini sangat-sangat mengerikan. Bullying atau kata-kata yang bernada untuk memberikan tekanan ke orang lain ini tentu sangat berbahaya. Makanya di banyak video saya menyinggung tentang kekuatan kata-kata. Bagaimana nanti Anda menggunakan kata-kata Anda ini dengan sangat baik agar ketika Anda nanti berbicara kepada orang lain dampaknya pun sangat baik. Dan sebaliknya ketika Anda menggunakan kata-kata yang merugikan orang lain, tanpa Anda sadari sebenarnya kata-kata ini juga akan membuat orang lain menjadi sangat under pressure atau tertekan. Lawan kata dari bullying itu adalah compliment atau pujian. Dua hal ini memang berlawanan, tetapi ketika Anda paham bahwa dua-duanya mempunyai sisi yang sangat berbahaya, saya jelaskan satu persatu dampak negatif daripada bullying atau compliment itu sendiri. Kita bahas yang pertama adalah tentang bullying. Misalkan Anda punya anak ya, tanpa Anda tahu, tanpa Anda mengerti, ternyata di lingkungan sekolahnya anak tersebut mendapatkan bullying dari teman-temannya. Terkesan ini mungkin hanya sekedar guyonan ya, terkesan ini hanya sekedar interaksi antar anak. Tetapi yang tidak dipahami bahwa ketika anak tersebut tidak paham cara menerimanya, justru ini akan menjadikan sebuah sugesti negatif yang tentu sangat berbahaya di dalam kehidupannya, baik dari masa sekarang atau nanti ke masa depan. Kita ambil contoh, katakanlah misalkan anak ini mengalami yang namanya obesitas ya, atau kelebihan berat badan. Nah, biasanya anak-anak yang model seperti ini di lingkungan sekolah ini selalu menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan ejekan. Dan ketika anak tersebut sering mendapatkan perlakuan seperti ini, maka di dalam kondisi psikologis anak tersebut, di dalam bawah sadar anak tersebut akan tertanam merasa tidak percaya diri. Bahkan di beberapa kasus anak ini ada yang melakukan tindakan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan, misalkan melakukan tindakan bundir ya. Nah, ini sangat-sangat merugikan sekali. Atau semisal anak Anda ini katakanlah di dalam satu kelas tidak mendapatkan prestasi atau ranking, ini juga kadang-kadang dicap sebagai anak yang bodoh, anak yang tidak pandai. Dan ketika ini terus-menerus dilakukan pengulangan, maka akan berdampak besar terhadap psikologis anak ini hingga nanti dewasa. Dan sebagai orang tua, Anda harus paham dan mulai mencermati kondisi psikologis anak Anda. Biasanya anak-anak tersebut cenderung menutup diri atau introvert. Di dalam lingkungan keluarga, mereka seolah baik-baik saja, padahal di dalam lingkungan sekolah, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat tidak nyaman. Maka Anda harus pandai untuk menggali, mencoba berkomunikasi dengan anak dengan cara yang jauh lebih baik lagi, agar anak ini terbuka apa yang terjadi dengan dirinya, dan Anda bisa menerapkan treatment yang tepat untuk anak Anda. Anak-anak yang mengalami obesitas ketika dilakukan bullying oleh lingkungannya, maka dia akan merasa tertekan, merasa stres, dan justru malah dia akan semakin tidak terkontrol. Ketika dia stres, dia akan menambah porsi makannya. Ketika dia stres, dia akan kalap untuk memakan apa saja. Justru ini tidak membantu. Tetapi di sisi lain, ketika Anda paham kondisinya dan Anda menjelaskannya dengan logika yang mudah diterima oleh nalar anak tersebut, maka ketika dia sudah mengerti, dia akan menjadi anak yang tumbuh percaya diri. Ini sangat penting dan sangat urgent untuk Anda lakukan. Anak yang obesitas atau anak yang dicap tidak pandai di sekolah tadi, ketika Anda memberikan motivasi, memberikan support yang benar-benar tulus dari dalam
diri Anda sebagai orang tua, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, menjadi anak yang tahu kondisinya. Dan beberapa orang ketika sudah bisa melampaui hal tersebut, justru sebaliknya, anak yang dulunya obesitas ketika dia tumbuh menjadi anak remaja atau dewasa, justru dia mempunyai badan yang sangat atletis, sangat bagus akibat tekanan tadi, dan dia bisa keluar dari tekanan tersebut. Tetapi tidak semua anak bisa melakukan tersebut, maka butuh pendampingan, butuh arahan, dan juga butuh bimbingan. Begitu pula dengan anak yang dikatakan tidak pandai di dalam pelajaran di sekolah. Ketika dia merasa tertekan, akhirnya malah dia menjadi acuh tidak acuh, menjadi malas belajar karena dia dicap menjadi anak bodoh, dan anak tersebut menyetujui apa yang dikatakan orang, sehingga dia tidak mau mengimprove dirinya sendiri. Namun banyak ditemui juga ketika tipe anak yang seperti ini menjelang dia sudah dewasa, justru menjadi anak yang super kreatif, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis yang handal, dan akan sukses di masa dewasanya. Lalu kita bahas yang kebalikannya adalah komplement atau pujian. Pujian ini terkesan sangat bagus buat mental anak, buat bawah sadar anak. Namun di beberapa kasus justru komplement atau pujian ini juga menimbulkan banyak masalah. Contohnya anak yang dari kecil dia mendapatkan ranking 1 ya, dari mungkin sekolah SD, SMP hingga SMA, dan ketika dia memasuki masa kuliah, bahkan anak tersebut justru telat untuk lulusnya, ini menjadi beban yang sangat berat. Oke, coba Anda amati anak-anak yang mendapatkan banyak komplement waktu dia masih kecil. Ketika dewasanya dia tidak menjadi seseorang, tidak menjadi orang sukses, ini karena terlalu banyak komplement yang masuk. Dia menjadi sosok yang sangat perfeksionis, sehingga ketika dia melakukan satu kegagalan, maka dianggap gagal semuanya. Inilah kekurangan atau dampak negatif banyak komplement yang diberikan kepada anak tersebut. Namun ada juga anak yang dari kecil dia mendapatkan komplement karena prestasinya, dia bisa mempertahankan hingga dia dewasa dan mencapai kesuksesan. Namun tidak semua orang nanti ketika dewasa bisa mencapai level seperti ini. Maka antara bullying dan juga komplement ini kelihatannya dua hal yang berbeda, berlawanan. Namun ketika kita melihat lebih dalam, lebih jelas lagi, maka terdapat dua sisi hal yang sama-sama berbahaya, terdapat dua sisi hal yang sama-sama bisa dimanfaatkan. Dan idealnya untuk anak yang sering mendapatkan bullying, Anda harus mensupportnya hingga dia mentalnya tidak jatuh. Dan anak yang sering mendapatkan komplimen, kadangkala Anda harus berani untuk memberikan masukan atau kritikan. Di dalam dunia hipnotis atau hipnoterapi sendiri ada yang dikenal dengan hypnoparents. Bagaimana orang tua ini bisa memberikan sugesti yang tepat, sugesti yang benar kepada anak mulai anak ini umur dini. Ingat, pikiran alam bawah sadar ini merekam memori jangka panjang atau memori long term. Apapun yang menjadikan pemicunya, ini akan tersimpan kuat di memori bawah sadar. Dan bijak-bijaklah ketika Anda memberikan treatment kepada anak, baik itu menangani dalam kondisi yang mendapatkan bullying atau menangani dalam kondisi yang mendapatkan banyak komplimen atau banyak pujian. Oke, semoga ini bermanfaat buat Anda, dan sampai jumpa di pelatihan hipnotis yang saya berikan. Dan sangat terima kasih buat Anda yang sudah tergabung, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, demikian salam hormat dari saya Mas Nuk, Pondok Hipnotis Indonesia. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before